Ibu kota negara besar ini ternyata didirikan oleh orang asli Indonesia. Tahukah kalian bahwa ternyata salah satu negara terbesar di Asia, ibu kota negara tersebut dibangun oleh orang asli Indonesia? Filipina, sebuah negara kepulauan terbesar di Asia dengan jumlah penduduk di atas 100 juta orang. Ibu kota Filipina adalah ibu kota Manila. Yang mendirikan adalah orang Indonesia dari Minangkabau yang bernama Raja Sulaiman. Penamaan kota Manila berasal dari kata fi, amanillah yang berarti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kedikdayaan Raja Sulaiman dan Islam di Filipina sirna seiring dengan datangnya armada besar Spanyol ke wilayah tersebut. Siapa sangka Islam pernah berjaya di Filipina selama beberapa dekade, bahkan sempat menjadi agama mayoritas di negara bekas koloni bangsa Spanyol itu. Namun berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan penduduk Filipina pemeluk agama Islam hanya tersisa sekitar 5,1 juta muslim atau 11% dari total keseluruhan populasi negara tersebut. Ternyata tidak banyak yang tahu jika tersebarnya agama Islam di Filipina dibawa oleh putra Indonesia asal Minangkabau. Raja Sulaiman. Catatan sejarah menyebut sebelum kedatangan bangsa Spanyol, Filipina berada di bawah kekuasaan Raja Sulaiman dari Minangkabau yang merupakan pendiri Filipina. Di sana, ia telah menyebarkan agama Islam hingga ke pelosok negeri. Seperti yang diungkapkan Mohtar Naim dalam disertasinya, Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau, tahun 1974, Mohtar Naim menemukan jejak rantau orang Minangkabau di Filipina. Dalam penelitiannya Mohtar Naim menyebutkan, pendiri kota Manila adalah Raja Sulaiman dari Minangkabau. Sedangkan kerajaan Sulu di selatan Filipina didirikan Raja Baginda, juga dari Minangkabau. Apa yang disebutkan Mohtar Naim juga diamini sejarawan dari Universitas Andalas Profesor Gusti Asnan. Menurutnya apa yang dikatakan Mohtar Naim sangatlah masuk akal, dan didukung dengan fakta-fakta sejarah. Sangat masuk akal dilihat dari pola migrasi orang Minang yang luas. Jejak Minangkabau bisa ditemukan di Sabah, Sarawak, Sulu, Filipina Selatan, Kalimantan, dan Brunei. Bisa dibilang kalau orang Sulu berasal dari Minang, tapi tidak semua orang Sulu orang Minang, kata Gusti, Rabu 15 September 2019. Sejarah juga mencatat pada pertengahan abad ke-16, wilayah Manila diperintah oleh 3 pemimpin besar yakni Raja Sulaiman, Raja Matanda dan Raja Lakandula. Ketiganya memimpin sebuah wilayah yang berbeda-beda, namun masih berada di dalam satu kawasan. Gusti menyebutkan jika Raja Sulaiman dan Raja Matanda menguasai area selatan Sungai Pasig yang saat ini bernama Manila. Sedangkan Raja Lakandula menguasai di bagian utara. Konon, penamaan kota Manila juga berasal dari kata fi, amanillah, yang berarti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kedikdayaan Raja Sulaiman dan Islam di Filipina sirna seiring dengan datangnya armada besar asal Spanyol datang ke wilayah tersebut. Diceritakan pasukan laut negeri Matador pimpinan Ferdinand Magellan itu sempat bentrok dengan angkatan bersenjata pimpinan Sultan Sulaiman. Kala itu, dikatakan Gusti Raja Sulaiman menguasai Pulau Seludung yang kini telah berganti nama menjadi Luzon. Dalam perang yang terjadi pada 27 April 1521, seorang pemuka Islam yang bernama Lapu-Lapu di wilayah setempat berhasil membunuh Ferdinand Magellan. Namun sayang, Gusti menceritakan akibat dominasi kekuatan Spanyol yang besar akhirnya sukses mengubah wajah Filipina. Walaupun kini Filipina bukan negara dengan penduduk Islam mayoritas, tetapi kita bisa melihat kebesaran umat Islam lewat bangunan Intramuros Wale City yang dibangun oleh Raja Sulaiman. Dalam bahasa Latin, Intramuros berarti dinding. Dinding yang dibangun pada abad ke-16 di atas lahan seluas 64 hektar ini merupakan cikal bakal kota Manila. Bangunan yang semula berada di timur kota Manila ini difungsikan sebagai pusat pemerintahan Spanyol dan diperuntukkan sebagai benteng pertahanan. Di sekitar dinding raksasa ini, terdapat pula beberapa bangunan bersejarah, salah satunya Fort Santiago. Tidak hanya bangunan Intramuros Wale City, jejak Islam di Filipina juga kita temui pada Masjid Syekh Karim Al-Makdum, masjid tertua di Filipina. Masjid yang berdiri pada 1380 ini dibangun oleh Syekh Karim Al-Makdum, saudagar Arab yang datang dan berdakwah di daerah tersebut. Masjid ini merupakan pusat penyebaran Islam pertama di tanah Filipina. Beberapa tiangnya yang asli, masih tegak berdiri, berada di dalam bangunan masjid. Pusat Arkeologi Nasional menobatkan situs ini sebagai warisan bersejarah. Sedangkan, oleh Museum Nasional Filipina, masjid ini dicatat sebagai kekayaan budaya berupa benda. Dan terakhir jejak Islam di Filipina bisa kita temui di distrik Quiapo. Quiapo merupakan kota lama dan tempat permukiman Islam di Manila. Di daerah tersebut sudah banyak berdiri gedung-gedung pencakar langit. Disinilah tempat pusat transaksi ekonomi cara Islam.
kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan bangsa Filipina saat itu. Dan uniknya, sistem transaksi yang digunakan sejak awal adalah sistem Islam. Sistem ini pun masih dipraktikkan oleh sebagian pedagang di kawasan tersebut sampai sekarang. Serta sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya di masa lalu, figur Raja Sulaiman diabadikan menjadi sebuah patung yang terletak di Rizal Park, Manila. Manila adalah kota yang telah lama ditandai oleh fase-fase pembangunan perkotaan kolonial dan pasca kolonial. Sebagai ibu kota Filipina, signifikansinya secara ekonomi, budaya, dan politik bagi evolusi negara tersebut telah, dan masih, tidak diragukan lagi. Saat ini, sebagai pelabuhan utama di negara yang memiliki salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia, dan sebagai pusat perdagangan, perbankan, media, pariwisata, layanan hukum, mode, dan seni Filipina, pengaruh Manila terhadap urusan dalam negeri tidak tertandingi. Selain itu, sebagai lokasi pecinan bersejarah, dan sebagai pusat sistem ekonomi Trans-Pasifik lampau yang lahir pada akhir tahun 1500-an yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Amerika, kota tersebut telah lama menjadi titik akses negaranya ke kegiatan perdagangan regional dan global. Namun sebagai kota dengan citra kontemporer yang didasarkan pada sebagian besarnya tidak direncanakan, padat dalam hal struktur bangunan, dan dirusak oleh daerah kumuh, kemacetan lalu lintas, dan jalur air yang tercemar, mudah untuk mengabaikan bahwa Manila pernah dikenal sebagai Mutiara dari Timur. Manila, yang secara luas disebut sebagai Metro Manila dan Kawasan Ibu Kota Nasional, NCR, di Filipina, adalah sebuah kota besar di Pulau Luzon dan merupakan salah satu daerah perkotaan terpadat di Asia Tenggara. Dengan populasi resmi pada tahun 2015 sebanyak lebih dari 12,8 juta orang, dan juga populasi tidak resmi penghuni liar yang cukup besar, perluasan perkotaannya mencakup banyak kota, Caloocan, Las Pinas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navigasi, Paranak, Pasay, Pasig, Patero, Kota Quezon, San Juan, Taguig, dan Valenzuela. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Metro Manila memiliki kepadatan penduduk lebih dari 60 kali lipat dari rata-rata nasional Filipina yaitu 337 orang per kilometer persegi. Namun perluasan wilayah perkotaan meluas ke Bulacan, Cavite, Laguna, dan Rizal, Ortega, 2016, yaitu provinsi-provinsi yang terletak di dekat perbatasan kota metropolitan. Jumlah penduduk perkotaan diperkirakan lebih dari 24 juta orang. Demografia, 2017. Jumlah penduduk yang sangat besar ini menjadikan Manila sebagai kota terbesar keempat kota besar di dunia. Secara ekonomi, pentingnya kota ini tidak boleh diremehkan dalam konteks nasional. Pendapatan per kapita di Metro Manila, pada tahun 2014 sekitar 8.200 $, hampir 3 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional Filipina. Pembangunan properti lokal menopang pertumbuhan nasional pertumbuhan ekonomi, dan 37% dari PDB Filipina, yang menurut Bank Dunia pada tahun 2015 bernilai 292 miliar $, terpusat di wilayahnya. Oleh karena itu, di kawasan bisnis Makati, kondominium mewah, komunitas berpagar, pusat perbelanjaan mewah bertingkat, dan gedung pencakar langit yang menampung perusahaan keuangan dan bank internasional menjadi ciri khas pemandangan kota. Namun, sebaliknya, di daerah lain, kondisi kehidupan yang menyedihkan dan kemiskinan yang meluas masih terlihat. Dengan banyaknya daerah kumuh, tidak adanya perumahan yang layak, sanitasi, dan air bersih, ditambah kurangnya akses terhadap pendidikan, penyediaan layanan kesehatan publik, dan lapangan kerja terampil, hal ini mendefinisikan kehidupan sehari-hari jutaan warga Manila. Meskipun istilah Manila biasanya digunakan untuk menggambarkan Metro Manila, kota Manila mengacu pada inti bersejarah dari area terbangun yang saat ini membentang lebih dari 1.400 km². Satu dengan populasi hampir 1,8 juta orang, kota Manila, dengan 16 distriknya, terkenal sebagai pemukiman perkotaan terpadat di dunia. Sensus penduduk Filipina tahun 2015, misalnya, mencatat kepadatannya lebih dari 41.500 orang per kilometer persegi. Terletak di dalam kota Manila adalah distrik Tondo. Dulunya merupakan pusat kerajaan Tondo prakolonial, daerah seluas 5,6 km² ini sekarang menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 630.000 orang, dan memiliki kedudukan sebagai salah satu lingkungan termiskin di Filipina. Beberapa daerah kumuh terburuk di negara ini, lihat gambar 2, ditemukan di dalam daerah tersebut.